Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Mei Aulia. Ayo semangat belajar, karena belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Pembahasan video hari ini yaitu menyimpulkan isi puisi. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menyimpulkan isi puisi dan mengenali jenis-jenisnya. 1. Isi puisi. Menyimpulkan isi puisi bisa diartikan sebagai teknik menyimpulkan isi puisi. Agar dapat menyimpulkan isi puisi dengan mudah dan cepat, sebaiknya dipahami lebih dahulu unsur-unsur pembangun puisi. Unsur tersebut terdiri atas struktur fisik dan batin puisi. Cara menyimpulkan isi puisi perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. 1. Struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi terdiri dari baris-baris puisi yang bersama-sama membangun bait-bait puisi. Bait-bait itu membangun kesatuan makna di dalam keseluruhan puisi sebagai sebuah wacana. Struktur fisik puisi meliputi diksi, pengimajian, kata konkret, majas, meliputi lambang dan kiasan, versifikasi, meliputi rima, ritma, dan metrum, tipografi, dan sarana retorika. 2. Struktur batin puisi. Struktur batin itu dengan istilah hakikat puisi, ada 4 unsur hakikat puisi, yakni, tema, sense, perasaan penyair, feeling, nada atau sikap penyair terhadap pembaca, tone, dan amanat, intention. Kemudian bagaimana cara menyimpulkan isi puisi? Cara menyimpulkan isi puisi sebagai berikut. 1. Bacalah puisi secara saksama. 2. Simpulkan struktur fisik puisi. 3. Simpulkan struktur batin puisi. 4. Pahami maksud kata-kata, larik, bait dalam puisi, termasuk kata kiasan atau majas. 5. Tafsirkan makna puisi tersebut sesuai bahasa yang digunakannya. 6. Simpulkan isi puisi berdasarkan analisis struktur fisik, batin dan makna puisi yang telah dipahami. Perhatikan contoh puisi berikut ini. Buku, memang hanya deretan aksara, kadang gambar juga, dan tak bermakna apa-apa, jika hanya diletakkan di meja, atau tertata di tempatnya. Tapi jika kita baca, ia akan memberikan semua yang dimilikinya. Karsono H. Saputra. Puisi tersebut menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Berdasarkan judul puisi tersebut, dapat dipahami bahwa puisi tersebut berisi tentang buku. Buku hanya deretan aksara dan kadang berisi gambar juga. Menurut penyair, buku tidak akan memiliki makna apa-apa jika hanya terletak di meja tanpa dibaca. Sebaliknya, jika buku dibaca, ia akan memberikan semua yang dimilikinya. Maksudnya, buku memberikan pengetahuan yang banyak kepada pembacanya jika dibaca. Pesan dari puisi tersebut adalah bahwa kita harus rajin membaca buku. Buku memiliki banyak manfaat kepada pembacanya, seperti memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi pembacanya. Namun demikian, kegunaan tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara membacanya. Jika buku tidak pernah dibaca dan hanya dibiarkan terletak di tempatnya, kegunaan buku yang banyak itu tidak akan terasa. 2. Jenis-jenis puisi. A. Puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Sedangkan, romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan, yang diselingi perkelahian dan petualangan. B. Puisi lirik. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Serenada ialah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Warna-warna di belakang serenade itu melambangkan sifat nyanyian cinta itu. Ada yang bahagia, sedih, dan kecewa. Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau sesuatu keadaan. C.
Puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Jenis-jenis puisi deskriptif adalah satair dan kritik sosial. Satair adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Puisi kritik sosial adalah puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan orang tersebut. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.